Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 418. Kedatangan Sabung Sari yang tiba-tiba memang mengejutkan. Sabung Sari memang tidak langsung menuju ke baraknya. Tetapi ia langsung menuju ke rumah Ki Untara. Istri Untaralah yang menerima kedatangan Sabung Sari itu. Dipersilahkannya ia naik dan duduk di pendapa. Kakang Untara ada di barak, berkata istri Untara itu. Jika demikian, biarlah aku pergi menemuinya, sahut Sabung Sari yang sudah beringsut. Duduk sajalah. Biar Kakang Untara diberitahu bahwa kau datang, jawab Nyi Untara. Sabung Sari tidak menjawab lagi. Ia tahu bahwa barak yang dimaksud berada di belakang rumah Untara. Bangunan khusus yang dibuat bagi para prajurit, karena rumah Untara yang besar itu tidak dapat menampungnya. Demikianlah, maka sesaat kemudian Untara telah datang. Sabung Sari yang telah lama berada di Mataram itu rasa-rasanya memang seperti tamu yang diperlakukan lain dengan kedudukannya sebagai prajurit. Untara menerima Sabung Sari dengan gembira, sebagaimana ia menerima keluarganya yang sudah lama tidak bertemu. Banyak hal yang ditanyakan oleh Untara tentang keadaan Mataram, dan kewajiban khusus Sabung Sari bersama Gelagah Putih dan beberapa orang anak muda yang lain. Sabung Sari memang sempat bercerita panjang, sementara istri Untara menghidangkan minuman dan makanan baginya. Bahkan Sabung Sari pun telah bercerita tentang peristiwa yang membakar tanah perdikan Menoreh. Baik yang dilakukan oleh Ki Manuhara maupun Resi Belahan. Untara mendengarkan keterangan Sabung Sari itu sambil mengangguk-angguk. Untara itu dapat membayangkan apa yang telah terjadi di tanah perdikan itu. Bahkan ia dapat membayangkan peranan apakah yang telah dilakukan oleh adiknya, Agung Sedayu. Akhirnya cerita Sabung Sari merambat pada tingkah laku seorang upahan yang bernama Bajang Bertangan Baja, juga yang disebut Bajang Bertangan Embun. Sabung Sari juga bercerita tentang seorang gadis yang telah diambil oleh Bajang Bertangan Baja itu untuk menjadi taruhan, agar Rara Wulan diserahkan kepadanya. Sebenarnya Rara Wulanlah sasaran utama Bajang Bertangan Baja. Dengan agak terperinci Sabung Sari kemudian menceritakan bagaimana ia sempat membebaskan gadis yang telah diculik itu, bersama-sama dengan Agung Sedayu dan kelompoknya yang dinamai kelompok Gajah Liwung. Untara mendengarkan keterangan Sabung Sari dengan seksama. Semula ia menduga bahwa Sabung Sari ingin menyatakan kebanggaan akan keberhasilannya. Namun ternyata kemudian dugaan Untara itu salah. Sabung Sari sama sekali tidak menceritakan lebih panjang keberhasilannya. Tetapi yang kemudian diceritakan adalah persoalan yang timbul kemudian, sehingga akhirnya Sabung Sari dengan jantung yang berdebar-debar bercerita tentang dirinya sendiri. Aku ingin memenuhi janjiku kepada Ki Ranggawibawa. Aku akan memberanikan diri mohon Ki Tumenggung untuk mewakili orang tuaku, berkata Sabung Sari kemudian dengan kepala tunduk. Aku mewakili orang tuamu melamar seorang gadis, bertanya Untara sambil tertawa pendek. Ya. Aku mohon, jawab Sabung Sari hampir tidak terdengar. Untara justru tertawa lebih keras. Katanya. Apakah aku tidak terlalu muda untuk mewakili orang tuamu? Persoalannya tidak saja tergantung pada umur. Tetapi Ki Tumenggung adalah pimpinanku. Senapati dalam kesatuanku, jawab Sabung Sari. Baiklah. Baiklah. Aku akan pergi, jawab Untara. Aku akan mendapatkan satu pengalaman baru. Namun Ki Untara tidak dapat menahan tertawanya. Ternyata bahwa Sabung Sari tidak dapat menunda persoalannya sampai esok. Ketika ia mendengar Untara menyanggupinya, maka dengan nada dalam ia berkata. Terima kasih Ki Tumenggung. Nanti malam aku akan dapat tidur nyenyak. Kapan menurut pendapatmu sebaiknya aku datang menemui Ki Ranggawibawa? Bertanya Untara. Terserah Ki Tumenggung. Akulah yang harus menyesuaikan diri, jawab Sabung Sari. Untara mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Aku akan memberitahukan, kapan sebaiknya aku pergi ke Mataram. Sebaiknya tentu dalam waktu singkat. Jika waktunya tertunda-tunda, maka akan dapat terdesak dengan satu kepentingan yang lebih besar lagi. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya. Maksud Ki Tumenggung? Aku sudah mendapat perintah untuk bersiaga sepenuhnya. Agaknya persoalan antara Mataram dan Pati justru menjadi semakin panas, desis Untara. Sabung Sari mengangguk-angguk. Katanya.
Ki Lurah Agung Sedayu juga sudah menerima perintah seperti itu. Aku pun sudah menduga, karena perintah ini dikirimkan kepada semua pimpinan Kesatuan Mataram dimanapun pasukan itu berada. Bahkan aku sudah mendapat perintah untuk menyebarkan perintah ini kepada semua lingkungan yang memiliki kemampuan keprajuritan, seperti Sangkal Putung yang pernah ikut serta dalam lawatan keprajuritan ke timur. Demikian pula kademangan-kademangan lain yang memungkinkan. Karena pada saat yang diperlukan, bukan hanya prajurit sajalah yang akan turun ke medan perang, karena kewajiban untuk mempertahankan diri dibebankan kepada semua orang. Terutama laki-laki. Sabung Sari mengangguk-angguk, sementara Untara berkata, "Adalah kebetulan bahwa kau datang hari ini. Di samping kesediaanku pergi ke Mataram, maka aku minta kau besok pergi bersamaku ke Sangkal Putung. Selain menyampaikan perintah Ki Patih Mandaraka atas nama Panembahan Senapati, maka ada baiknya kau menyampaikan kabar tentang tanah perdikan Menoreh. Bukankah Pandan Wangi itu anak Ki Gede Menoreh, yang mempunyai hak mewarisi tanah perdikan itu?" Sabung Sari mengangguk sambil menjawab, "Aku tentu akan bersiap melakukannya. Bahkan hampir saja aku singgah di Sangkal Putung ketika aku menempuh perjalanan dari Mataram tadi. Untunglah aku telah mengurungkannya." "Jika demikian maka kau dapat beristirahat sekarang Sabung Sari," berkata Untara. Namun ia kemudian masih bertanya, "Apakah kemudian kau masih akan kembali ke dalam kelompok Gajah Liwungmu itu?" "Saat ini tidak ada tugas-tugas tertentu yang harus segera dilakukannya," jawab Sabung Sari. "Baiklah. Nanti segala sesuatunya akan dapat dipertimbangkan lagi. Tentu juga dengan pertimbangan bahwa semua kesatuan harus bersiap menghadapi segala kemungkinan dalam hubungannya dengan Pati," berkata Untara kemudian. Demikianlah, maka Untara pun telah mempersilahkan Sabung Sari untuk pergi ke barak. Sudah lama ia tidak bertemu dengan kawan-kawannya. Sambil meninggalkan pendapa rumah Untara, maka Sabung Sari telah menganyam satu masa depan yang manis. Namun demikian, melintas juga ingatannya tentang tajamnya ujung senjata jika persoalan antara Pati dan Mataram menjadi tak terkendali. Kedatangan Sabung Sari disambut dengan gembira oleh kawan-kawannya. Pada umumnya kawan-kawan Sabung Sari mengerti akan tugas khusus yang dibebankan kepadanya. Tetapi mereka tidak tahu pasti apakah yang harus dilakukannya. Namun Sabung Sari masih belum menerima perintah apapun juga. Apakah ia harus kembali masuk ke dalam kesatuannya, atau masih diperintahkan untuk kembali ke Mataram sebagaimana ditanyakan oleh Untara, atau perintah-perintah lain. Namun besok Sabung Sari harus menyertai Untara pergi ke Sangkal Putung. Seperti yang direncanakan, maka keesokan harinya Untara telah memanggil Sabung Sari untuk segera pergi ke Sangkal Putung. Selain Sabung Sari, Untara juga telah memerintahkan 2 orang prajurit untuk menyertainya pula. Jarak dari Jati Anom ke Sangkal Putung memang tidak terlalu jauh. Karena itu, maka mereka tidak memerlukan waktu yang lama di perjalanan. Sabung Sari sempat tersenyum ketika mereka melewati sebatang pohon randu alas. Agung Sedayu pernah bercerita, betapa ngerinya saat-saat ia harus melewati jalan itu di waktu mudanya. "Pohon randu alas itu memang sudah tua sekali," berkata Sabung Sari di dalam hatinya. Ternyata Untara pun sedang mengenang adiknya yang ketakutan jika lewat di bawah pohon randu alas itu. Apalagi di malam hari. Batang randu alas yang besar seakan-akan telah berubah menjadi sosok hantu yang besar, bertangan 1000 tetapi hanya bermata 1. Hampir di luar sadarnya Untara berkata. Agung Sedayu menjadi ketakutan jika ia membayangkan sosok hantu bermata 1. Sabung Sari pun tersenyum. Katanya, Agung Sedayu masih sering mengenang masa mudanya yang sulit itu. Untara mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia sudah tidak tersenyum lagi. Bahkan mulai terbayang, bagaimana ia mengalami kesulitan di perjalanan ketika ia bertemu dengan alap-alap Jalatunda dan Pandai Besi Sendang Gabus. Orang-orang yang menjadi pengikut Macan Kepatihan. Untara juga membayangkan orang yang menamakan dirinya Tanu Metir, yang telah menyelamatkannya, yang kemudian telah menjadikan Agung Sedayu dan Swandaru muridnya. Untara menarik nafas dalam-dalam ketika kudanya mendekati kademangan Sangkal Putung. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, "Kita sudah hampir sampai. Kau sajalah nanti yang bercerita tentang tanah perdikan Menoreh. Tetapi jangan membuat Pandan Wangi gelisah." Sabung Sari mengangguk sambil menjawab, "Baik Ki Tumenggung. Sebaiknya jangan panggil aku Ki Tumenggung di Sangkal Putung," berkata Untara.
Kenapa? Bukankah Ki Untara telah mendapat anugerah pangkat Tumenggung dan berhak menyandang sebutan itu? Bertanya Sabung Sari. Tetapi tidak usah disebut-sebut di Sangkal Putung. Kau tahu sifat Suandaru? Apakah ia tidak mengakuinya? Bukan tidak mengakui, jawab Untara. Tetapi kadang-kadang ia berpikir aneh. Ia akan dapat menganggap aku sombong dan dengan sengaja memamerkan derajat itu di hadapannya. Tetapi ia tidak dapat menolak kenyataan itu, jawab Sabung Sari sambil mengerutkan dahinya. Tetapi Untara tersenyum sambil berkata, "Sudahlah. Aku tidak ingin menyinggung perasaannya. Aku memerlukan kekuatan yang akan aku dapatkan dari Sangkal Putung jika keadaan mendesak. Terutama dalam hubungannya dengan Pati." Sabung Sari mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah, beberapa saat kemudian mereka berempat telah memasuki padukuhan induk Kademangan Sangkal Putung. Sebuah kademangan yang terhitung besar, melampaui kademangan-kademangan lain di sekitarnya. Bukan saja luas wilayahnya, tetapi juga tingkat kesejahteraannya. Di bawah kerja keras Suandaru dan Pandanwangi, yang mengerti dan mampu menggerakkan peranan perempuan yang ternyata mampu berperan dengan baik di Kademangan Sangkal Putung, maka tataran kehidupan di Sangkal Putung menjadi semakin meningkat. Perempuan di Sangkal Putung ternyata mampu ikut berperan dalam kehidupan sehari-hari dalam batas-batas kewajaran tatanan. Mereka tidak sekedar lagi menanak nasi dan merawat anak-anak. Tetapi di rumah-rumah tertentu, terdengar alat-alat tenun yang gemeretak seolah-olah saling menyahut. Perempuan-perempuan juga memelihara kebun mereka dengan tertib. Pohon buah-buahan dan juga empon-empon, yang menjadi bahan utama obat-obatan dan jamu-jamuan, serta bumbu masak dan minuman. Demikianlah, kedatangan Untara dan pengiringnya telah diterima dengan baik di Kademangan. Suandaru yang kebetulan ada di rumah mempersilahkan mereka naik ke pendapa. Ki Demang yang menjadi semakin tua itu pun telah ikut menemuinya pula. Setelah menanyakan keselamatan masing-masing, maka Untara pun segera menyampaikan kepentingannya datang ke Sangkal Putung. Mengemban perintah dari Mataram, maka Sangkal Putung diminta untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bukan hanya Sangkal Putung, berkata Untara. Meskipun kademangan-kademangan lain tidak memiliki andalan kekuatan yang memadai. Suandaru mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata, "Kami tentu akan menjalankan segala perintah. Kapanpun perintah itu datang, maka kami siap untuk melaksanakan. Jika kami harus berangkat ke Medan, maka kami akan berangkat." "Terima kasih," berkata Untara. "Aku yakin bahwa Sangkal Putung akan menjadi bagian yang berarti dari pasukan Mataram, sebagaimana yang pernah terjadi. Kami menyadari hal itu. Karena itu kami tetap akan menjaga agar para pengawal di Kademangan Sangkal Putung tetap memiliki kesiagaan dan kemampuan yang tinggi. Sebelum mereka yang menjadi semakin tua harus meninggalkan kelompoknya, maka para remaja sudah dipersiapkan untuk menggantikan mereka. Justru dalam keadaan yang lebih baik." "Syukurlah," berkata Untara. "Meskipun kita akan selalu berharap bahwa tidak akan terjadi benturan kekuatan antara Pati dan Mataram. Setiap orang memang tidak ingin terlibat dalam peperangan. Tetapi jika hal itu harus kita jalani, maka kita tidak akan lari. Kita akan turun ke medan dengan dada tengadah. Apalagi kita yakin bahwa kita tidak bersalah. Agaknya sudah sepantasnya bahwa sekali-sekali Mataram memberi sedikit peringatan kepada Pati. Tetapi bagaimanapun juga Mataram berusaha untuk menempuh jalan lain dari jalan kekerasan. Hanya jika tidak ada kemungkinan lain, maka jalan yang tidak kita inginkan itu terpaksa kita tempuh," jawab Untara. "Kita tidak usah berpura-pura menjadi orang yang pandai mengendalikan diri. Orang yang berhati lapang dan berbudi luhur. Jika akhirnya perang itu harus terjadi, maka untuk apa kita masih menunda-nunda lagi? Menurut pendapatku, jika alasan sudah cukup kuat, maka kita kerahkan prajurit dan kita pergi ke Pati." Namun Ki Demanglah yang menyahut. "Mataram tentu tidak akan tergesa-gesa. Jika ternyata salah langkah, maka kita semua akan menyesal. Sementara itu Mataram dan Pati terikat oleh cikal bakal yang seakan-akan memancar dari satu sumber. Jika kita membuat pertimbangan-pertimbangan yang sangat rumit seperti Kakang Agung Sedayu, maka setiap kali kita akan kehilangan waktu yang paling berharga, justru saat benturan kekuatan itu mulai. Karena justru pada saat kita membuat pertimbangan-pertimbangan, saat kita masih memikirkan bahwa kita tidak mau disebut mendahului,
atau pamrih untuk disebut berbudi luhur serta berdada lapang seluas lautan, maka lawan itu datang untuk memukul kita. Baru setelah wajah kita menjadi merah biru, kita baru menyadari keterlambatan kita. Bukan begitu Suandaru, sahut Ki Demang. Kita tetap harus waspada. Tetapi kita tidak harus menuruti saja gejolak perasaan kita. Kita harus mempergunakan penalaran. Baiklah. Baiklah. Sebenarnya dalam hal ini aku memang hanya menunggu perintah. Tidak lebih, jawab Suandaru. Namun Untara pun berkata, aku mengerti jalan pikiranmu, Suandaru. Tetapi persoalan yang dihadapi Mataram sekarang benar-benar masih sangat meragukan. Seakan-akan Mataram dihadapkan pada keadaan yang tidak menentu, samar-samar dan tentu saja dilakukan usaha-usaha untuk mendapatkan penyelesaian terbaik. Bukan perang. Tetapi seperti yang aku katakan, jika tidak ada jalan lain, apa boleh buat? Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, bukankah dengan demikian tugasku hanya mempersiapkan pasukan pengawal Kademangan? Selanjutnya aku tinggal menunggu perintah? Hampir saja terlontar jawaban dari mulut Sabung Sari. Tetapi untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri, meskipun rasa-rasanya jantungnya berdetak semakin cepat. Dalam pada itu, pembicaraan mereka telah terhenti sejenak. Pandan Wangi sendirilah yang membawa hidangan ke pendapa. Demikian selesai meletakkan hidangan, maka ia pun ikut mengucapkan selamat datang serta menanyakan keselamatan tamu-tamunya. Kebetulan sekali, berkata Untara kemudian. Selain perintah yang aku emban, Sabung Sari juga ingin sedikit bercerita tentang keadaan Tanah Perdikan Menoreh. Ia baru datang dari Tanah Perdikan itu. Oh, Pandan Wangi mengangguk-angguk. Senang sekali mendengar berita dari Tanah Perdikan Menoreh. Sudah lama aku masih belum sempat mengunjungi ayah dan keluarga di Tanah Perdikan. Suandarulah yang kemudian berkata, ceritakan. Bagaimana perkembangan Tanah Perdikan itu sekarang? Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum ia mulai, Pandan Wangi sempat mempersilahkan tamunya untuk minum. Sejenak kemudian maka Sabung Sari telah menceritakan apa yang terjadi di Tanah Perdikan Menoreh. Tanah Perdikan telah diguncang oleh kehadiran orang-orang yang tidak dikenal untuk mengacaukan dan bahkan berusaha untuk menguasai Tanah Perdikan itu. Pertempuran yang keras telah terjadi. Beberapa orang telah menjadi korban dan terluka, termasuk Agung Sedayu sendiri. Suandaru menarik nafas panjang. Katanya, berapa kali Kakang Agung Sedayu mengalami hal seperti itu? Setiap kali terulang lagi. Dalam pertempuran yang keras ia selalu terluka. Bahkan parah. Sekarang hal itu terjadi lagi. Tetapi sekarang keadaannya sudah menjadi baik, berkata Sabung Sari. Lalu katanya pula. Bahkan kekuatannya sudah hampir pulih kembali. Kakang Agung Sedayu sebenarnya harus tanggap pada keadaan seperti itu, yang selalu berulang, berkata Suandaru kemudian. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Tetapi ia menahan diri untuk tidak menjawab. Sementara itu Pandan Wangi pun berkata, sebenarnya aku juga ingin melihat keadaan Tanah Perdikan sekarang. Jika Kakang Suandaru mempunyai waktu, kami akan datang ke Tanah Perdikan Menoreh dalam waktu dekat ini. Aku akan mengusahakan waktu itu, sahut Suandaru. Rasa-rasanya aku juga ingin pergi ke Tanah Perdikan. Selain melihat keadaan Tanah Perdikan, aku juga ingin berbicara dengan Kakang Agung Sedayu. Kalian tentu akan disambut dengan gembira, berkata Sabung Sari kemudian. Ki Gede tentu sudah sangat rindu kepada kalian. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini kami dapat pergi, berkata Suandaru, yang kemudian berpaling kepada ayahnya. Bukankah ayah tidak berkeberatan jika kami pergi barang sepekan? Tentu tidak, jawab Ki Demang. Apalagi waktu panen baru saja lewat. Sawah sudah ditanami. Rasa-rasanya tidak banyak persoalan akan timbul. Demikianlah, untuk beberapa lama Untara dan Sabung Sari masih berbincang dengan Suandaru. Namun rasa-rasanya waktu yang tidak terlalu lama itu sangat melelahkan. Untara dan Sabung Sari harus mendengarkan bagaimana Suandaru merasa kecewa terhadap Agung Sedayu, yang tidak mempunyai kemauan cukup untuk meningkatkan ilmunya sebagaimana diinginkan oleh gurunya. Pada mulanya aku sangat kagum kepada Kakang Agung Sedayu. Sebelum ia memiliki kemampuan dalam olah kanuragan, ia sudah memiliki kemampuan bidik alami yang jarang ada duanya. Kakang Agung Sedayu mampu memanah burung yang sedang terbang.
Bahkan memanah anak panah yang meluncur di udara. Juga pada saat-saat kami menapak untuk menyadap ilmu kanuragan. Rasa-rasanya Kakang Agung Sedayu banyak memiliki kelebihan. Namun ketika kami sudah dapat dianggap dewasa dalam olah kanuragan, maka Kakang Agung Sedayu menjadi malas untuk meningkatkan ilmunya. Tentu tidak begitu. Ki Demanglah yang menyahut. Hanya kau sajalah yang tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Angger Agung Sedayu. Seandainya ia setiap hari berada di dalam sanggarnya, kau juga tidak melihatnya. Tetapi apa yang selalu terjadi atas dirinya, ayah? Setiap kali Kakang Agung Sedayu tentu terluka jika ia harus menghadapi lawan yang sedikit memiliki ilmu kanuragan. Coba, seingat ayah, berapa kali Kakang Agung Sedayu terluka dalam pertempuran? Tetapi itu bukan ukuran, jawab ayahnya. Tentu juga tergantung siapakah lawan Angger Agung Sedayu itu. Suandaru memang tidak ingin berbantah dengan ayahnya, sementara Pandanwangi hanya berdiam diri saja. Sebenarnya ia tidak sependapat dengan suaminya. Tetapi ia pun tidak ingin berbantah, sehingga Pandanwangi menganggap bahwa lebih baik ia berdiam diri saja. Menurut pendapat Pandanwangi, Suandaru memang sulit untuk melihat kelebihan orang lain, apalagi Agung Sedayu, yang tinggal di tempat yang jauh. Sedangkan Pandanwangi sendiri yang istrinya, juga tidak pernah mendapat perhatiannya dalam olah kanuragan. Suandaru seakan-akan tidak melihat kelebihan Pandanwangi, yang mampu menyentuh sasaran sebelum wadaknya langsung menyentuhnya. Adapun kepanjangannya, setelah Pandanwangi mencoba memahaminya, mendalaminya dan mengembangkannya, Pandanwangi mampu menyerang lawannya tanpa menyentuh dengan wadaknya. Serangan-serangannya dapat mengenai lawannya 1-2 jengkal dari jarak wadaknya sendiri, sehingga lawannya akan menjadi terlambat menghindar atau menangkisnya. Sejak Pandanwangi mulai mengembangkan gejala ilmunya yang timbul itu, Suandaru tidak terlalu banyak memberikan perhatian. Bahkan ketika Pandanwangi menjadi semakin mapan dengan kemampuannya itu, Suandaru seakan-akan masih saja tidak berniat untuk mengenalinya. Apalagi sejak Suandaru sendiri berhasil mencapai tataran setingkat lebih tinggi dari ilmu cambuknya, meskipun masih belum mampu mendekati kemampuan Agung Sedayu, yang sudah sampai ke puncak kemampuan ilmu cambuk sebagaimana dikuasai gurunya, Kiai Gringsing. Demikianlah, setelah Untara dan Sabung Sari cukup lama duduk berbincang sambil minum minuman dan makan makanan yang dihidangkan, maka mereka pun segera minta diri. Baiklah, berkata Suandaru. Aku akan melaksanakan perintah Mataram lewat perintah Ki Untara. Aku akan mempersiapkan pasukanku sebaik-baiknya. Setiap saat kami siap untuk menjalankan perintah untuk memasuki medan dimanapun juga. Namun mudah-mudahan hal itu tidak akan terjadi dalam 1-2 pekan ini, karena kami ingin pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Perintah yang sama juga diberikan kepada Agung Sedayu di barak pasukan khususnya. Ki Gede Menoreh pun tentu juga akan mendapat perintah yang sama. Sehingga jika hal yang tidak diinginkan itu terjadi, maka kalian juga akan mengetahuinya di Tanah Perdikan, sehingga kalian dapat segera kembali ke Sangkal Putung, berkata Untara. Suandaru mengangguk-angguk. Jawabnya. Ya. Kami akan dapat mendengar perintah yang sama di Tanah Perdikan. Demikianlah, Untara dan Sabung Sari pun telah minta diri kepada Ki Demang, Suandaru dan Pandanwangi. Berempat mereka melarikan kuda mereka ke Jati Anom. Dalam pada itu, untuk sementara maka Sabung Sari telah diperintahkan untuk berada di kesatuannya. Meskipun demikian, Untara masih mempertimbangkan beberapa kemungkinan bagi Sabung Sari. Apakah ia akan kembali ke Mataram, atau justru akan mendapat tugas lain? Jika Untara kelak pergi ke Mataram, ia akan melihat kemungkinan bagi Sabung Sari. Namun Untara mengetahui bahwa Sabung Sari mempunyai kepentingan pribadi jika ia berada di Mataram. Meskipun demikian, masih ada beberapa kemungkinan bagi Sabung Sari, karena hubungannya dengan Raras tidak akan terputus seandainya Sabung Sari berada di Jati Anom. Jarak antara Mataram dan Jati Anom tidak sangat jauh. Tidak terpaut banyak dengan jarak antara Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh. Namun sebagaimana dijanjikan, Untara harus mempersiapkan diri datang ke Mataram menemui Ki Ranggawibawa. Sekaligus untuk melihat kemungkinan-kemungkinan bagi tugas Sabung Sari selanjutnya. Apakah ia harus kembali ke Mataram atau tidak? Sementara Sabung Sari masih berada di Jati Anom, maka Suandaru dan Pandanwangi benar-benar telah bersiap untuk pergi ke Tanah Perdikan Menoreh.
Meskipun Swandaru mengetahui bahwa di tanah perdikan menoreh baru saja terjadi pergolakan yang mengguncang ketenangan tanah perdikan ini, namun Swandaru sama sekali tidak merasa perlu membawa pengawal. Karena itu, maka Swandaru akan menempuh perjalanan ke tanah perdikan hanya dengan Pandan Wangi. Mereka telah menitipkan anak mereka kepada keluarga di Sangkal Putung. Demikianlah, di hari yang telah ditentukan, Swandaru dan Pandan Wangi telah bersiap untuk berangkat. Pagi-pagi sekali keduanya telah berbenah diri. Sebelum matahari terbit, keduanya telah turun ke halaman, sementara 2 ekor kuda telah dipersiapkan pula. Ki Demang dan beberapa orang keluarga mereka telah melepaskan keduanya sampai ke regol halaman, sementara anak mereka harus dibujuk untuk tidak merengek minta ikut ayah dan ibunya. Swandaru yang sangat yakin akan dirinya sama sekali tidak merasa perlu membawa 1-2 orang pengawal. Bagi Swandaru, pengawal justru akan menjadi beban di perjalanan. Jika sesuatu terjadi, maka ia harus melindungi pengawalnya itu. Namun ternyata keduanya memang tidak menjumpai hambatan di perjalanan. Ketika mereka singgah di sebuah kedai menjelang mereka memasuki Mataram, keduanya memang mendapat sedikit gangguan. Tetapi Swandaru dengan cepat mengatasinya. Beberapa orang anak muda yang melihat Pandan Wangi dalam pakaiannya yang khusus, menjadi sangat tertarik karenanya. Apalagi ketika mereka melihat bahwa Pandan Wangi hanya ditemani oleh seorang laki-laki yang bertubuh agak gemuk. Meskipun Pandan Wangi membawa sepasang pedang, namun anak-anak muda itu nampaknya tidak menghiraukannya. Apalagi ada di antara mereka yang juga membawa senjata. Menurut perhitungan mereka, orang yang bertubuh agak gemuk itu tidak akan berbuat banyak, apalagi orang itu justru tidak nampak membawa senjata. Seorang anak muda yang memang berniat mengganggu Pandan Wangi yang nampak cantik dan segar itu berdesis di telinga kawannya. Jika orang gemuk itu marah, kita akan mempermainkannya. Tetapi perempuan itu tentu bukan perempuan kebanyakan. Ia membawa sepasang pedang, bisik kawannya. Ah, bukankah kita berenam, sementara pedangnya hanya 2, berkata orang yang pertama itu pula. Kawannya mengangguk-angguk. Yang lain pun mengangguk-angguk pula. Sejenak kemudian, maka anak-anak muda itu mulai mengganggu Pandan Wangi. 2 orang dengan sengaja duduk di sebelahnya, sementara yang lain duduk di depannya. Seorang anak muda yang duduk dekat di sisi Pandan Wangi itu mulai bertanya. Kalian akan pergi kemana Kisanak? Pandan Wangi memang bergeser sedikit, justru mendesak Swandaru. Tetapi anak muda yang duduk di sisinya itu mendesak lagi. Sikap Swandaru memang berbeda dengan Agung Sedayu. Sifat anak itu bagi Swandaru sudah tidak dapat dimaafkan lagi. Karena itu, maka ia pun tidak banyak berbicara. Ia langsung bangkit berdiri, meloncat mendekati anak muda yang mendesak Pandan Wangi itu. Diraihnya bajunya, dan anak muda itu dilemparkannya melewati sandaran lincak bambunya. Anak muda itu jatuh terlentang. Terdengar ia mengaduh tertahan. Meskipun demikian, anak muda itu juga berusaha untuk bangkit berdiri. Namun demikian ia tegak, maka Swandaru telah memukul keningnya, sehingga sekali lagi anak muda itu terlempar jatuh. Tetapi ia tidak lagi terlentang. Justru anak muda itu terjerembab mencium lantai. Kawan-kawannya menjadi marah. Serentak mereka bangkit berdiri. Ada di antara mereka langsung menarik senjatanya dan siap untuk bertempur. Pandan Wangi sendiri telah meloncati sandaran tempat duduknya yang memanjang. Demikian pula Swandaru. Tetapi Pandan Wangi masih merasa belum perlu menarik sepasang pedangnya. Ketika anak-anak muda itu mulai mengepungnya, maka tiba-tiba saja Swandaru telah mengurai cambuknya yang semula tidak dilihat oleh anak-anak muda itu. Dengan kemarahan yang bergejolak di dadanya, maka Swandaru pun telah memutar cambuknya. Sekali hentak, maka lincak bambu panjang itu terpotong menjadi 2. Betapa terkejutnya anak-anak muda itu. Mereka melihat batang-batang peringgulung yang besar dan kuat, yang dibuat sebagai kerangka lincak bambu itu serta galanya sekaligus, seakan-akan tidak lebih keras dari buah ranti yang masak yang dibelah dengan sebilah pisau yang sangat tajam. Karena itu, tanpa menghiraukan lagi kawannya yang masih belum dapat bangkit, anak-anak muda itu serentak berlari keluar dari kedai itu. Swandaru memang akan mengejar mereka. Tetapi Pandan Wangi dengan cepat memegangi lengannya sambil berdesis. Sudahlah Kakang. Mereka tentu tidak akan mengganggu lagi. Tetapi mereka harus menjadi jera. Jika lain kali ada orang lain yang singgah di kedai ini bersama istrinya,
maka dapat saja mereka mengganggu tanpa ada yang dapat menghalangi. Aku kira apa yang baru saja terjadi akan membuat mereka berpikir ulang untuk melakukan hal yang sama, berkata Pandanwangi. Suandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, kita teruskan perjalanan kita. Namun keduanya sempat mendekati pemilik kedai yang menjadi gemetar ketakutan. Ia belum pernah melihat sebagaimana apa yang terjadi saat itu. Beberapa batang peringgulung itu rantas terpotong oleh juntai cambuk. Sambil melemparkan beberapa keping uang, Suandaru berkata, ambil uang itu untuk membuat tempat duduk yang baru. Tidak. Tidak perlu Kisanak, suara pemilik kedai itu bergetar. Harganya tidak seberapa. Ambil. Suandaru membentak sambil membelalakan. Kau ambil, atau aku putuskan lehermu seperti lincak bambumu itu. Baik. Baik Kisanak. Orang itu menjadi semakin gemetar ketika tangannya meraih keping-keping uang yang dilemparkan oleh Suandaru. Demikianlah, sejenak kemudian Suandaru dan Pandanwangi telah melanjutkan perjalanannya. Sementara itu pemilik kedai yang ketakutan itu berdesis. Aku telah melihat hantu di siang hari begini. Sementara itu seorang yang duduk di sudut berkata, jantungku rasa-rasanya sudah terlepas dari tangkainya. Seorang yang lebih tua agaknya sudah dapat menguasai gejolak perasaannya. Dengan jantung yang berdebaran ia mendekati anak muda yang terjerembab jatuh menelungkup. Anak muda itu memang sudah berusaha untuk bangkit. Tetapi terasa kepalanya menjadi pening. Marilah, duduklah. Anak muda itu pun telah dibantu berdiri dan melangkah beberapa tapak. Kemudian anak muda itu didudukan pada sebuah lincak bambu. Minumlah, berkata orang yang menolongnya. Anak muda itu minum beberapa teguk. Tetapi matanya masih saja kabur, sementara itu kepalanya merasa pening. Lain kali berhati-hatilah, berkata orang yang menolongnya itu. Anak muda itu mencoba mengangguk. Tetapi kepalanya masih terasa sakit sekali untuk digerakkan. Sementara itu Suandaru dan Pandanwangi telah menjadi semakin jauh. Bahkan rasa-rasanya mereka tidak lagi merasa haus. Mereka tidak berhenti lagi di perjalanan. Kuda-kuda mereka mendapat kesempatan beristirahat saat mereka menyeberang Kali Praga. Sambil menunggu rakit, maka kuda-kuda itu sempat makan rumput di pinggir tepian berpasir. Kedatangan Suandaru dan Pandanwangi di Tanah Perdikan Menoreh telah disambut oleh Ki Gede dengan gembira. Ia memang sudah merasa rindu karena anak dan menantunya itu memang sudah terhitung lama tidak datang berkunjung. Marilah, duduk saja di ruang dalam, berkata Ki Gede. Setelah menyerahkan kuda-kuda mereka kepada seorang pembantu di rumah itu, maka Suandaru dan Pandanwangi pun langsung masuk ke ruang dalam. Setelah Ki Gede menanyakan keselamatan mereka di perjalanan, maka Ki Gede pun berkata, baru saja Tanah Perdikan ini mengalami suatu peristiwa yang telah mengguncang ketenangan hidup para penghuninya. Sabung Sari telah datang ke Kademangan Sangkal Putung, sahut Pandanwangi. Ia telah menceritakan kejadian yang baru saja mengganggu ketenangan Tanah Perdikan itu, sehingga aku dan Kakang Suandaru menjadi sangat ingin berkunjung ke Tanah Perdikan ini. Aku gembira sekali menerima kunjungan kalian, jawab Ki Gede. Sejenak kemudian Ki Gede itu pun berkata pula. Untunglah bahwa di Tanah Perdikan ini ada Angger Agung Sedayu dan beberapa orang kawannya, dan para prajurit Mataram dari pasukan khusus itu, sehingga kami dapat bekerja sama dengan mereka untuk mengatasi kesulitan yang timbul pada saat itu. Apakah benar bahwa Kakang Agung Sedayu terluka parah? Bertanya Suandaru. Ya. Angger Agung Sedayu memang terluka parah. Tetapi kini keadaannya sudah berangsur baik. Ia sudah melakukan tugasnya sehari-hari sebagai pemimpin prajurit Mataram dari pasukan khusus yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, seharusnya Kakang Agung Sedayu dapat menghindarinya jika ia mempersiapkan dirinya lebih baik. Maksudmu, berkata Ki Gede. Ia masih mempunyai kesempatan yang cukup untuk meningkatkan ilmunya, jawab Suandaru. Lawannya waktu itu adalah Resi Belahan, jawab Ki Gede. Seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Menurut Sabung Sari, banyak di antara kita yang terluka, berkata Pandanwangi mendahului suaminya. Ya. Yang terluka dan yang gugur. Resi Belahan memang membawa kekuatan yang besar.
Bahkan di antara mereka terdapat orang-orang yang masih berada dalam tatanan kehidupan yang agak ketinggalan dari tatanan kehidupan kita. Pandan Wangi mengangguk-angguk. Sementara Ki Gede berkata selanjutnya, mudah-mudahan kekerasan seperti yang dilakukan oleh Resi Belahan itu tidak terjadi lagi di tanah perdikan ini. Kami di sini sudah merasa sangat letih menghadapi kekerasan yang datang dari luar. Tetapi sulit bagi kita untuk menghindar sama sekali, berkata Swandaru. Kita memang tidak mencari musuh. Tetapi jika musuh itu datang, maka apa boleh buat? Ki Gede menarik nafas panjang. Katanya, ya, kita memang tidak dapat menyerahkan tanah ini begitu saja kepada siapapun juga. Namun Pandan Wangilah yang kemudian membelokkan pembicaraan mereka. Pandan Wangi pun kemudian menanyakan kehidupan dan kesejahteraan rakyat tanah perdikan Menoreh pada umumnya. Besok aku ingin melihat-lihat keadaan tanah perdikan ini, berkata Pandan Wangi. Sudah banyak perbaikan dilakukan di tanah perdikan. Tatanan kehidupannya menjadi semakin baik, jawab Ki Gede. Ternyata Prastawa mampu berbuat banyak atas tanah perdikan ini. Jika semula Agung Sedayu dapat mencurahkan tenaganya bagi tanah perdikan ini, sekarang waktunya lebih terikat pada tugas-tugasnya di barak pasukan khusus itu. Meskipun demikian, ia masih menyempatkan diri untuk membantu kami dalam keadaan yang gawat. Bagaimana dengan Gelagah Putih? Bertanya Pandan Wangi. Anak yang rajin, jawab Ki Gede. Tidak banyak berbeda dengan Agung Sedayu. Sudah beberapa lama ia berada di Mataram. Tetapi pada saat-saat terakhir, ia berada di tanah perdikan ini. Pandan Wangi mengangguk-angguk. Ketika ia melewati jalan-jalan panjang di tanah perdikan Menoreh, ia memang sempat melihat tatanan kehidupan yang baik dan mapan. Meskipun masih dilihatnya rumah-rumah kecil yang bahkan mulai condong, namun rata-rata di tanah perdikan ini sudah menjadi semakin baik. Demikianlah, sejenak kemudian Ki Gede pun telah mempersilahkan menantu dan anaknya itu beristirahat. Sementara Swandaru berniat lewat senja akan pergi ke rumah Agung Sedayu. Tetapi keduanya memang tidak segera dapat beristirahat. Ketika keduanya kemudian duduk di serambi, maka Prastawalah yang telah menemui mereka. Apakah Kakang dan Bokayu sudah lama berada di sini? Bertanya Prastawa yang baru saja datang dari melihat-lihat keadaan tanah perdikan. Belum terlalu lama, jawab Swandaru. Prastawa yang ikut duduk di serambi itu pun kemudian telah berbincang-bincang panjang dengan Swandaru dan Pandan Wangi, sambil menghirup minuman hangat dan memandangi halaman rumah Ki Gede yang luas. Selebar-lebarnya dedaunan kering yang ditempa angin berjatuhan di halaman. Seperti masa kanak-kanaknya Pandan Wangi sering memperhatikan dedaunan yang runtuh dari pegangannya. Bersama Sidanti ia sering menyapu halaman yang luas itu. Pandan Wangi menarik nafas dalam-dalam. Sidanti sudah tidak ada lagi. Ketika di luar sadarnya ia berpaling kepada Prastawa, maka ia sama sekali tidak melihat persamaan di antara kedua orang saudara yang menurut gelarnya adalah saudara sepupu itu. Berbeda dengan Agung Sedayu dan Gelagah Putih, yang masih nampak beberapa persamaan di wajah mereka. Tetapi Pandan Wangi tidak pernah mengatakannya kepada siapapun tentang hal itu, karena setiap kenangan kepada Sidanti akan dapat melukai hati ayahnya, dan juga hatinya sendiri. Beruntunglah bahwa beberapa saat kemudian, ada beberapa orang lagi yang datang menemui mereka. Demikian mereka mendengar bahwa Pandan Wangi dan Swandaru datang, 2-3 orang bebahu telah memerlukan datang untuk sekedar berbincang dengan mereka. Seperti yang direncanakan, maka ketika senja turun Swandaru pun telah bersiap-siap untuk pergi ke rumah Agung Sedayu. Namun ternyata bahwa justru Agung Sedayulah yang telah datang ke rumah Ki Gede. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih. Sebenarnya lah Gelagah Putih merasa agak segan ikut menemui Swandaru. Tetapi Agung Sedayu dan Sekar Mirah telah mengajaknya, sementara Gelagah Putih tidak dapat memberikan alasan untuk menolak. Jika ia mengatakan keseganannya, maka tentu tidak akan dapat dimengerti oleh Agung Sedayu. Karena itu, betapapun juga, Gelagah Putih telah ikut pergi ke rumah Ki Gede Menoreh. Karena sudah agak lama mereka sudah tidak saling bertemu, maka pertemuan itu memberikan kegembiraan kepada kedua belah pihak. Pandan Wangi telah memeluk Sekar Mirah sambil berkata, "Kau menjadi semakin segar sekarang, Mirah." Sekar Mirah tersenyum. Katanya, "Kaulah yang menjadi semakin cantik." Mereka pun kemudian telah dipersilahkan duduk di ruang dalam.
Gelagah Putih yang juga ikut duduk di ruang dalam sesaat memang melupakan keseganannya. Wajah Ki Gede memang menjadi cerah. Prastawa yang ikut duduk di antara mereka pun nampak gembira. Sejenak kemudian, mereka pun telah saling mengucapkan selamat dan mempertanyakan keselamatan keluarga mereka masing-masing. Suandaru pun kemudian mengabarkan bahwa Sabung Sari dan Untara telah pergi ke Sangkal Putung. Selain mengemban tugas, Sabung Sari juga sempat memberitahukan apa yang baru saja terjadi di tanah perdikan ini. Rasa-rasanya kami tidak sabar lagi menunggu untuk datang kemari, berkata Suandaru. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, tanah perdikan ini mendapat tekanan yang sangat berat. Tetapi ternyata Yang Maha Agung masih melindungi kami di sini. Kakang telah terluka parah, desis Suandaru. Agung Sedayu mengangguk sambil tertawa kecil. Katanya, ya, aku memang terluka. Juga beberapa orang yang lain. Tetapi sekali lagi kami mengucapkan syukur bahwa kami sudah menjadi berangsur baik. Namun di samping itu, kami pun harus melepaskan beberapa orang terbaik dari tanah perdikan ini. Itu wajar sekali, jawab Suandaru. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah terlalu sering mendengarkan Agung Sedayu dan Suandaru berbincang. Karena itu, maka ia pun sudah dapat menduga apa yang akan dikatakan oleh Suandaru. Tetapi Gelagah Putih justru merasa heran bahwa Suandaru tidak segera sesorah tentang kelemahan Agung Sedayu. Biasanya Suandaru segera mengajari Agung Sedayu untuk memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya sebagai murid utama orang bercambuk. Namun saat itu Suandaru pun berkata, meskipun wajar, tetapi tanah perdikan ini tidak boleh melupakan jasa mereka yang telah gugur. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Demikian pula Ki Gede. Adalah di luar dugaan Gelagah Putih bahwa Suandaru tidak segera menilai kemampuan Agung Sedayu yang baru saja terluka. Tetapi Suandaru telah bercerita tentang keadaan kademangannya. Namun ceritanya terputus ketika Sekar Mirah dan Pandan Wangi sibuk berbicara tentang anak Pandan Wangi yang ditinggalkan di Sangkal Putung. Alangkah lucunya, berkata Sekar Mirah dengan nada dalam. Agung Sedayu memang menjadi berdebar-debar. Sudah beberapa kali Sekar Mirah menyebut-nyebut tentang anak. Bahkan kadang-kadang Sekar Mirah itu merenung sendiri menerawang memandang kejauhan. Anak bagi Sekar Mirah merupakan satu persoalan tersendiri. Untunglah ada Rara Wulan di rumah, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Kehadirannya dapat mengurangi kesepian di hati Sekar Mirah. Meskipun Rara Wulan tidak dapat dianggap sebagai anak-anak, tetapi Rara Wulan telah memberikan kesibukan tersendiri bagi Sekar Mirah. Namun agaknya Pandan Wangi pun melebar ke persoalan-persoalan yang lain yang menyangkut rumah tangganya. Gelagah Putih yang duduk di dekat Prastawa telah mentertawakan dirinya sendiri. Ia tergesa-gesa menduga bahwa sikap Suandaru tentu akan sangat menjemukan. Namun dalam pada itu, ternyata oleh umurnya yang semakin banyak, serba sedikit terjadi juga perkembangan sikap Suandaru. Meskipun keinginannya untuk mengatakan ketidakpuasannya atas kemampuan Agung Sedayu seakan-akan telah menggelegah sampai ke kerongkongannya, namun Suandaru berusaha untuk menahan diri. Ia tidak ingin dalam pertemuan yang terjadi setelah mereka cukup lama berpisah, langsung memberikan petunjuk-petunjuk bagi kakak seperguruannya itu. Satu hal yang tidak akan dapat dilakukan beberapa tahun yang lewat. Aku masih mempunyai banyak waktu, berkata Suandaru di dalam hatinya. Ia pun sudah dapat mempertimbangkan bahwa Agung Sedayu tentu akan berkecil hati jika ia memberikan petunjuk-petunjuk kepada kakak seperguruannya di hadapan banyak orang. Karena itu, maka pertemuan itu merupakan pertemuan yang gembira. Tidak terganggu oleh sikap-sikap yang tidak menyenangkan dari semua pihak. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Pandan Wangi bertanya kepada adik sepupunya. Prastawa, kapan kau akan meninggalkan masa lajangmu? Menurut pendapatku, kau sudah waktunya berkeluarga. Kau sudah melewati usia remajamu. Bahkan kau sudah dewasa penuh. Prastawa menunduk. Tetapi sebelum ia menjawab, Ki Gede pun berkata. Prastawa sudah mulai melangkah turun ke jalan yang menuju hidup kekeluargaan itu. Pandan Wangi tersenyum sambil berkata. Syukurlah. Jika kamu berkeluarga, maka tatanan hidupmu akan segera berubah. Kau akan menjadi seorang kepala keluarga. Prastawa masih saja menunduk. Sementara Ki Gede berkata. Ada sedikit selisih pendapat dengan orang tuanya. Tetapi mudah-mudahan segera teratasi.
Oh, Pandan Wangi termangu-mangu sejenak. Apanya yang tidak sependapat? Ki Gede tersenyum. Katanya. Sebaiknya kau tengok pamanmu. Ia jarang sekali keluar jika tidak ada persoalan yang sangat penting. Bahkan ketika di tanah perdikan ini terjadi pergolakan, pamanmu sama sekali tidak menampilkan diri. Ia mewakilkan kegiatannya kepada Prastawa. Pandan Wangi mengangguk-angguk. Ia mengerti kenapa pamannya tidak lagi mau mencampuri urusan pemerintahan di tanah perdikan Menoreh, meskipun sebenarnya ia berhak dan berkewajiban. Tetapi bahwa ia pernah tergelincir ke dalam satu sikap yang sangat tercela karena sudah memberontak, maka perasaan bersalah itu demikian dalam mencengkam jantungnya. Namun menurut penglihatan Pandan Wangi, bahkan ayahnya Ki Gede Menoreh, Prastawa mempunyai sikap yang sangat berbeda dengan ayahnya. Ia tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh Ki Gede. Dengan bersungguh-sungguh Prastawa ingin mengabdikan dirinya kepada tanah perdikan Menoreh, justru untuk menebus dosa yang pernah diperbuat oleh ayahnya. Dalam pada itu, maka Pandan Wangi itu pun kemudian berkata, "Baiklah, aku akan bertemu dengan paman. Jangan membicarakan persoalan yang menyangkut pemerintahan di tanah perdikan ini," desis Prastawa. Setiap kali ayah mendengar persoalan yang berhubungan dengan pemerintahan di tanah perdikan ini, jantung ayah menjadi berdebar-debar. Keringatnya mengalir deras, seperti orang yang baru saja menyelam di dalam air, sehingga pakaiannya pun menjadi basah. Pandan Wangi mengangguk kecil. Katanya sambil tersenyum. "Aku tidak akan berbicara tentang pemerintahan di tanah perdikan ini. Aku hanya akan berbicara tentang umurmu yang sudah dewasa." Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Persoalannya justru menjadi rumit. Bukankah ayahmu sudah menyetujui pendapatku?" bertanya Ki Gede Menoreh. "Nampaknya memang demikian," jawab Prastawa. "Lalu apa lagi?" bertanya Ki Gede. Prastawa tidak segera menjawab. Namun kepalanya menunduk semakin dalam. Pandan Wangilah yang kemudian berkata, "Baiklah. Aku besok atau lusa akan mengunjungi paman." Prastawa nampak menjadi tegang. Namun kemudian ia pun memandang berkeliling. Agaknya karena banyak orang berkumpul itu, Prastawa menjadi agak segan mengatakannya. Gelagah Putih yang duduk di sampingnya, yang sejak semula hanya berdiam diri saja, tiba-tiba berkata, "Kau tidak usah segan. Semakin banyak orang yang mendengarkan persoalanmu, akan semakin banyak pula orang yang dapat memberikan saran kepadamu. Ah, kau tidak mempunyai persoalan serumit persoalanku. Jalanmu agaknya sudah lapang, lurus dan rata," sahut Prastawa. Pandan Wangi tertawa kecil. Bahkan ia pun bertanya, "Apakah Gelagah Putih sudah mulai menapak kehidupan berkeluarga?" "Ah, belum Bokayu," jawab Gelagah Putih. "Agaknya jalan masih panjang. Tetapi nampaknya sudah pasti," sahut Prastawa. Sekar Mirah tertawa pula. Katanya, "Mudah-mudahan." Menurut gelar lahiriahnya, Gelagah Putih memang tinggal menunggu waktu. "Apa pula masalahmu?" bertanya Gelagah Putih tiba-tiba kepada Prastawa. Tetapi Prastawa ternyata tidak mau mengatakannya. Dengan nada rendah ia berkata, "Sebaiknya Bokayu Pandan Wangi berbicara saja dengan ayah." "Baik. Baik. Aku akan berbicara dengan paman. Tetapi jika paman tidak juga mengatakan kepada ayah, apakah paman mau mengatakannya kepadaku?" "Agaknya paman akan mengatakannya," jawab Prastawa. Dengan demikian, maka mereka tidak lagi berbincang tentang Prastawa. Meskipun demikian, Ki Gede, Pandan Wangi dan orang-orang yang ada di ruang itu mengetahui bahwa masih ada persoalan yang harus dipecahkan sebelum jalan benar-benar terbuka bagi Prastawa. Demikianlah, pembicaraan selanjutnya pun bergeser dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Namun tidak seperti yang diduga oleh Gelagah Putih, ternyata Swandaru tidak dengan serta-merta melontarkan pendapatnya langsung tentang kemampuan Agung Sedayu seperti biasanya. "Untunglah, bahwa aku tidak menolak ketika aku diajak kemari," berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. "Seandainya aku menolak, apalagi dengan alasan kesegananku mendengar sesorak Kakang Swandaru, Bokayu Sekar Mirah akan dapat tersinggung karenanya." Demikianlah, Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih berada di rumah Ki Gede sampai jauh malam. Baru lewat wayah sepi wong, mereka mohon diri untuk pulang.
Besok aku akan berkunjung ke rumah Kakang Agung Sedayu, berkata Swandaru. Setelah kami mengunjungi paman. Seperti yang direncanakan, maka ketika matahari naik sepenggalah, maka Swandaru dan Pandanwangi sudah bersiap-siap untuk pergi ke rumah pamannya. Sudah agak lama ia memang tidak singgah. Namun karena mereka mendengar ada sedikit persoalan dengan Prastawa, maka rasa-rasanya Pandanwangi ingin ikut berbicara. Kedatangan mereka benar-benar mengejutkan pamannya. Dengan tergopoh-gopoh pamannya pun mempersilahkan mereka duduk. Apakah kalian tidak bersama Prastawa? Bertanya pamannya ketika dilihatnya bahwa Pandanwangi hanya berdua saja. Prastawa ada di rumah ayah, jawab Pandanwangi. Kenapa ia tidak ikut bersama kalian? Bertanya paman Pandanwangi itu. Ada yang sedang dikerjakan bersama ayah, jawab Pandanwangi. Demikianlah, maka mereka pun kemudian duduk di peringgitan. Pembicaraan mereka pun berputar dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Namun kemudian berkisar pada anak Pandanwangi yang tumbuh dengan cepat. Di sela-sela pembicaraan itu, tiba-tiba saja Swandaru bertanya. Apakah paman tidak sering mengunjungi Ki Gede? Pamannya menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia menjawab. Paman ini tidak lebih dari sampah, Ger. Paman tidak mempunyai hak lagi untuk datang mengunjungi Ki Gede. Bahkan untuk menginjak halaman rumahnya pun aku tidak pantas lagi. Jangan begitu paman, sahut Pandanwangi. Ayah masih tetap menganggap paman sebagai adiknya. Aku mengerti Ger. Ayahmu memang tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadapku. Segala kesalahan yang pernah aku lakukan sudah dimaafkan. Aku yakin akan hal itu. Tetapi apakah aku harus menjadi orang yang tidak tahu diri? Orang yang tidak berperasaan sama sekali, berkata pamannya. Pandanwangi berusaha untuk mengalihkan pembicaraan mereka, justru ke arah yang ingin dibicarakannya dengan pamannya. Katanya. Tetapi bukankah ayah juga sering datang mengunjungi paman? Bukankah ayah pernah berbicara dengan paman tentang masa depan Prastawa? Pamannya menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia menjawab. Ya. Ayahmu memang pernah 1-2 kali mengunjungi aku. Seperti yang kau katakan, ayahmu memang tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadapku. Tetapi bagaimana sesungguhnya dengan Prastawa? Bertanya Pandanwangi. Tentang apa yang kau maksudkan? Bertanya pamannya. Pandanwangi tersenyum. Dengan nada rendah ia berkata. Menurut pendengaranku, Prastawa sudah berniat untuk memasuki hidup kekeluargaan, jawab Pandanwangi. Pamannya menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia berkata. Dosaku yang bertumpuk, membuat jalan hidup ini tersendat-sendat. Semula ada beberapa perbedaan pendapat antara Prastawa dan aku. Namun Ki Gede ternyata telah ikut campur. Sebenarnya aku dapat mengerti perasaan Prastawa. Aku juga tidak ingin melawan pendapat Ki Gede, yang nampaknya ingin membantu memecahkan persoalan yang sedang aku hadapi. Jika demikian, bukankah sudah tidak ada persoalan lagi? Bertanya Pandanwangi. Lalu katanya kemudian. Paman tinggal memilih hari. Nah, segala sesuatunya akan dapat dilaksanakan dengan baik. Paman akan segera mempunyai seorang cucu, sebagaimana ayah. Belum tentu, sahut Swandaru. Kenapa? Bertanya Pandanwangi. Sekar Mirah sampai sekarang belum punya anak, jawab Swandaru. Ah, itu adalah hal yang jarang terjadi, sahut Pandanwangi. Tetapi jangan kau katakan hal itu di depan adikmu. Swandaru mengangguk. Katanya. Aku mengerti. Ia sangat merindukan seorang anak. Sementara itu, paman Pandanwangi itu pun kemudian berkata. Aku pun sudah pula merindukan seorang cucu. Nah, jika demikian, maka segala sesuatu akan dapat berlangsung segera, berkata Pandanwangi. Tetapi pamannya menggeleng. Katanya dengan nada dalam. Tidak Pandanwangi. Ada persoalan yang rumit, yang harus dipecahkan lebih dahulu. Persoalan apa itu paman? Bertanya Swandaru. Pamannya menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku sedang mencoba memecahkannya. Jika semua pihak sudah sependapat, apalagi yang masih harus dipertimbangkan, desak Pandanwangi. Sebenarnya memang demikian. Tetapi justru ada pihak yang akan dapat mengganggu pelaksanaannya, jawab pamannya.
Paman, jika saja Paman bersedia mengatakannya, mungkin kami akan dapat membantu, berkata Swandaru. Sudahlah. Jangan hiraukan. Itu adalah persoalanku. Sampai sekarang aku juga belum pernah mengatakan persoalan ini kepada Ki Gede, jawab pamannya. Paman. Prastawa adalah anak muda yang sangat berarti bagi Ki Gede. Bukan saja karena kemenakannya, tetapi juga karena Prastawa telah membantunya dengan sangat baik mengendalikan tanah perdikan ini, berkata Sekar Mirah. Pamannya mengangguk-angguk kecil. Katanya. Aku mengerti. Tetapi bagaimana aku akan dapat mengatakannya? Aku sudah pernah berkhianat kepada Ki Gede. Yang tidak lebih dan tidak kurang adalah saudara tuaku sendiri. Tetapi yang juga pemimpinku di tanah perdikan ini. Ia sudah mengampuni aku dan melepaskan aku dari hukuman yang seharusnya aku tanggungkan. Apakah sekarang aku masih harus membuat kesulitan-kesulitan baru baginya, sementara persoalan yang dihadapinya sangat banyak dan rumit? Namun bagaimanapun juga, ikut mengurangi persoalan Prastawa, akan juga berarti mengatasi satu hambatan dari tugas Ki Gede sendiri. Karena Prastawa sangat dibutuhkan oleh ayah dalam tugas-tugasnya, berkata Pandanwangi. Apalagi sebagai seorang paman, maka adalah wajar jika ayah ikut serta memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Prastawa. Ki Argaja itu menarik nafas dalam-dalam. Namun agaknya Pandanwangi mampu meyakinkan pamannya, bahwa sebaiknya persoalan yang masih menjadi hambatan bagi Prastawa itu dikatakannya. Pandanwangi yang masih melihat kebimbangan itu berkata, Paman, selagi aku berada di sini. Sebenarnya lah bahwa aku juga ingin ikut membantu penyelesaian persoalan yang Paman hadapi mengenai Prastawa. Pamannya masih saja termangu-mangu. Dipandanginya Swandaru dan Pandanwangi berganti-ganti. Namun Pandanwangi itu pun kemudian bergeser mendekati pamannya sambil berdesis. Kenapa masih ragu-ragu? Apakah Paman tidak percaya kepadaku? Tentu aku percaya kepadamu, Pandanwangi, berkata pamannya. Tetapi sebenarnya aku tidak ingin melibatkanmu dan Ki Gede terlalu jauh dalam persoalan ini. Apa salahnya Paman? Persoalan yang Paman hadapi juga persoalanku, juga persoalan ayah. Jika pada suatu saat terjadi sesuatu dan ayah tidak tahu menahu, betapa kecewanya ayah sebagai paman Prastawa. Ki Argaja itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian dengan nada datar. Baiklah Pandanwangi. Kau berhasil meyakinkan aku, bahwa sebaiknya aku tidak memikul beban ini sendiri. Paman. Kami akan bersedia untuk ikut membawa beban itu, betapapun beratnya, berkata Pandanwangi kemudian. Ki Argaja itu mengangguk-angguk kecil. Nampak di wajahnya, betapa pamannya itu menahan gejolak perasaannya. Dengan nada rendah pamannya itu berkata, Pandanwangi. Persoalan yang sebenarnya tidak terletak pada Prastawa, aku, atau keluarga gadis yang diinginkan oleh Prastawa itu. Tetapi karena sebelumnya aku telah melakukan satu kesalahan, maka nampaknya kesalahan itu sulit untuk diluruskan lagi. Pandanwangi tidak menyahut. Ia melihat agaknya pamannya telah mulai terbuka hatinya, sehingga ia akan bersedia untuk mengatakan, apakah kesulitan yang sedang dihadapinya. Pandanwangi, berkata pamannya. Sebenarnya persoalan yang langsung menyangkut hubungan antara Prastawa dan gadis yang dikehendakinya itu tidak menemui persoalan lagi. Prastawa dan gadis itu sudah sepakat untuk membina satu keluarga, sementara orang tua gadis itu juga tidak berkeberatan, menurut keterangan Prastawa. Apakah Paman belum pernah bertemu dengan orang tua gadis itu? Bertanya Swandaru. Ki Argajaya menggeleng. Katanya. Belum Ger. Aku memang belum pernah datang menemuinya. Tetapi Prastawa yakin bahwa orang tua gadis itu tidak akan menolak. Dan Paman sendiri tidak berkeberatan, potong Pandanwangi. Pamannya termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia menjawab. Akhirnya aku juga tidak berkeberatan. Aku kemudian menyadari bahwa tidak ada gunanya untuk memaksa Prastawa. Apalagi Ki Gede menganggap bahwa sikapku itu keliru. Jika demikian, apalagi? Bukankah sudah tidak ada masalah yang dapat menjadi hambatan, desis Pandanwangi. Tetapi ternyata bahwa aku telah membuat lubang yang telah menyeretku terperosok ke dalamnya, berkata Paman Pandanwangi sambil menunduk. Apalagi, Paman? Pandanwangi hampir tidak sabar.
Sebelum aku mengambil keputusan, aku sudah pernah berhubungan dengan orang yang pernah aku kenal dengan baik. Ia satu-satunya orang yang masih selalu datang mengunjungi aku di saat-saat aku dalam kesunyian mengurung diri di rumah ini. Ia masih tetap menghargai aku dan membesarkan hatiku. Ia masih selalu mengingatkan aku untuk tetap bertahan hidup di tanah perdikan ini. Setidak-tidaknya untuk masa depan Prastawa. Orang itu pula yang selalu mengingatkan aku bahwa Prastawa adalah kemenakan Ki Gede yang memegang pimpinan tertinggi di tanah perdikan ini. Bahwa Prastawa mempunyai kesempatan yang baik di masa depan. Apalagi Prastawa ternyata mampu mengemban tugas-tugas penting di tanah perdikan ini. Apa hubungannya dengan keputusan Paman untuk menyetujui hubungan Prastawa dengan gadis yang dikehendakinya? Bertanya Pandanwangi. Pandanwangi, suara pamannya merendah. Orang itu mempunyai seorang anak gadis. Oh, Pandanwangi dan Swandaru mengangguk-angguk. Mereka langsung mengerti persoalan yang dihadapi oleh Ki Argajaya. Orang yang nampaknya baik hati itu ternyata mempunyai pamrih. Dengan dahi yang berkerut, Swandaru bertanya. Paman, bukankah orang itu ingin agar anak gadisnya menjadi istri Prastawa? Ya. Itulah soalnya, jawab Ki Argajaya. Tetapi apakah Paman pernah menyatakan kesediaan Paman, bahwa Paman akan mengambil gadis itu menjadi menantu Paman? Seingatku, aku belum pernah dengan tegas menyatakan bahwa aku akan menjodohkan gadis itu dengan Prastawa. Orang itu memang pernah mengatakan kepadaku keinginannya itu. Tetapi aku belum menjawab dengan pasti. Aku katakan kepadanya, bahwa aku tidak berkeberatan. Tetapi segala sesuatunya masih harus dibicarakan dengan Prastawa. Apakah Paman sudah menyampaikan hasil pembicaraan Paman dengan Prastawa kepadanya? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku sudah mengisyaratkan kepadanya, bahwa Prastawa merasa gadis itu tidak akan dapat sesuai baginya. Namun untuk beberapa lamanya, aku dan Prastawa memang berselisih pendapat. Aku ingin Prastawa memenuhi keinginanku. Namun agaknya Prastawa tetap berkeberatan. Meskipun mula-mula Prastawa tidak dengan tegas menolak, tetapi baru kemudian aku tahu bahwa ternyata Prastawa telah mempunyai pilihannya sendiri. Apakah Prastawa sudah mengenal gadis yang Paman maksudkan itu? Bertanya Pandanwangi. Sudah. Ia sudah mengenal gadis itu dengan baik. Prastawa pernah mengantar aku berkunjung ke rumah gadis itu. Gadis itu pun pernah diajak oleh ayahnya datang kemari. Bahkan Prastawa pernah mewakili aku datang ke rumah gadis itu ketika keluarganya sedang mempunyai keperluan. Hubungan Prastawa dengan gadis itu pun baik dan akrab. Namun menurut Prastawa, karena ayah gadis itu merupakan seorang yang aku anggap sahabat yang akrab, maka Prastawa pun menganggap gadis itu sebagai keluarga sendiri. Keakrabannya dengan gadis itu bukan karena Prastawa tertarik kepadanya. Dan hal itu telah menimbulkan salah paham, bertanya Pandanwangi. Iya, jawab pamannya. Ternyata sulit bagiku untuk dapat meluruskan persoalan ini. Dan ayah belum mengetahui persoalan ini seutuhnya, bertanya Pandanwangi pula. Mungkin Prastawa sudah menceritakannya serba sedikit. Kakang Argapati hanya menganggap bahwa aku ingin memaksakan kehendakku atas Prastawa. Karena itu, Kakang Argapati telah datang kepadaku dan minta agar aku tidak bersikap terlalu keras terhadap Prastawa. Ki Gede menganggap bahwa sebaiknya Prastawa yang sudah dewasa itu dapat menentukan hari depannya sendiri, terutama untuk memilih sisihannya. Dan Paman sudah menyetujuinya, desak Pandanwangi. Ya. Akhirnya aku menyetujui. Tetapi itu belum selesai, Pandanwangi, sahut pamannya. Sahabat Paman itu menuntut lebih dari persahabatan, sehingga ia tidak mau mengerti atas isyarat yang sudah Paman berikan, berkata Pandanwangi. Ya. Dan hal inilah yang tidak dapat aku sampaikan kepada Ki Gede, desah Ki Argajaya. Pandanwangi mengangguk-angguk. Ia melihat kegelisahan yang bergejolak di dalam dada pamannya itu. Kenapa Paman tidak mengatakannya kepada Ki Gede? Bertanya Swandaru. Aku tidak dapat mengatakannya, Ngger. Persoalan ini agaknya akan berkepanjangan. Biarlah aku menanggungnya sendiri. Yang kemudian justru menggelisahkan aku adalah keselamatan Prastawa itu sendiri. Apakah orang itu tidak mau mengerti dan justru mengancam? Bertanya Swandaru. Ki Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya.
Aku sekarang sudah tidak lagi pernah merasa ketakutan apapun yang akan terjadi, sejak aku merasa bahwa umurku seakan-akan telah diperpanjang. Tetapi sudah tidak sepantasnya aku merengek kepada Kakang Argapati, karena aku sudah terlalu banyak menyusahkannya. Tidak Paman, berkata Pandanwangi. Bukan untuk kepentingan Paman, tetapi untuk kepentingan Prastawa. Prastawa sebagai seorang pemimpin pengawal tanah perdikan ini tentu berhak mendapat perlindungan. Para pengawal tanah perdikan ini melindungi semua penghuni tanah perdikan. Tentu termasuk pemimpin pengawal itu sendiri. Aku tidak telaten, berkata Suandaru. Paman, katakan di mana rumahnya. Aku akan datang kepadanya dan berbicara baik-baik dengan orang itu. Aku akan menuntaskan semua pembicaraan agar tidak lagi berkepanjangan. Semuanya akan menjadi jelas. Prastawa tidak akan dapat mereka harapkan lagi, karena Prastawa sudah memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Angger Suandaru, desis Ki Argajaya. Aku berterima kasih atas kesediaanmu membantu memecahkan persoalanku. Tetapi jangan tergesa-gesa. Aku tidak akan berbuat apa-apa Paman. Aku akan datang untuk membuat penyelesaian tuntas. Bukankah itu baik, sehingga kesalahpahaman, keraguan-raguan dan ketidakpastian akan dapat dihindarkan, berkata Suandaru. Ki Argajaya memang menjadi semakin bimbang menghadapi persoalan anak laki-lakinya itu. Namun akhirnya ia berkata, Angger Suandaru. Di belakang keluarga yang kecewa itu, berdiri sekelompok orang yang siap memaksakan kehendaknya. Berhasil, atau kalau tidak justru dihancurkannya sama sekali. Wajah Suandaru menegang sejenak. Namun justru katanya kemudian. Jika demikian, kita malahan tidak perlu berteka-teki lagi. Semuanya menjadi jelas, bahwa mereka akan mempergunakan kekerasan. Bukankah dengan demikian persoalannya malahan menjadi mudah? Maksud Angger, bertanya Ki Argajaya. Kita datang kepada mereka. Jika masih mungkin, kita selesaikan persoalannya dengan baik. Tetapi jika tidak mungkin, kita akan bertempur. Apakah mereka mengira bahwa mereka dapat mengalahkan tanah perdikan Menoreh? Tetapi Paman belum mengatakan kepadaku, siapakah orang itu? Angger Suandaru, berkata Ki Argajaya. Soalnya bukan mengalahkan tanah perdikan Menoreh. Tetapi mereka tentu akan menuntut penyelesaian secara pribadi. Mereka tentu akan menantang keluarga Prastawa. Alasannya tentu alasan lama sebagaimana sering kita dengar, mereka ingin membuat penyelesaian jantan. Suandaru justru tertawa pendek. Katanya, menyenangkan sekali. Paman, kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas selagi aku ada di sini. Ah, jangan tergesa-gesa. Pandanwangilah yang berusaha untuk menahan sikap Suandaru, apalagi Pandanwangi tahu benar sifat Suandaru. Katanya, aku sependapat dengan sikap Kakang semula. Kita datang untuk berbicara baik-baik. Mudah-mudahan mereka dapat mengerti. Bukankah aku tidak berubah dari sikap itu, sahut Suandaru. Tetapi jika dengan sikap itu tidak diketemukan penyelesaian yang tuntas, maka kita akan menanggapi keinginan mereka. Bukankah mereka yang sejak semula sudah mempersiapkan tindakan kekerasan? Nah, aku tahu bahwa Paman Argajaya pun memiliki kemampuan olah kanuragan. Kita berdua akan dapat membantunya karena kita termasuk keluarganya. Nah, apalagi? Jika mereka membawa-bawa orang lain pula, maka di sini ada Kakang Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Nah, apalagi? Jika mereka menggerakkan kekuatan berjumlah besar, Prastawa punya pasukan. Ki Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Namun katanya kemudian, sudahlah Ngger. Biarlah aku menanganinya sendiri, apapun yang bakal terjadi. Aku memang telah menyisihkan diri dari jajaran kepemimpinan tanah perdikan ini. Tetapi itu bukan berarti bahwa aku tidak lagi mempunyai harga diri terhadap pihak lain. Karena itu, biarlah aku akan menunggu, apa saja yang akan mereka lakukan. Tetapi itu akan menyiksa perasaan Paman. Sampai kapan Paman harus menunggu dan menunggu tanpa penyelesaian? Sementara itu Prastawa merasa bahwa hidupnya masih saja dibayangi oleh keluarga itu, sehingga Prastawa masih belum dapat menikah dengan tenang. Nah, keadaan ini akan berlangsung sampai kapan? Sementara umur Prastawa semakin lama menjadi semakin tua, sehingga akhirnya ia akan menjadi berkeriput. Mungkin Prastawa sendiri tidak akan banyak mengalami penderitaan batin, karena ia seorang laki-laki.
Tetapi bagaimana dengan gadis yang menjadi pilihan Prastawa? Apakah ia harus menunggu dalam ketidakpastian dan keraguan-raguan, berkata Swandaru. Ki Argajaya mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti Nger. Tetapi aku sudah tidak lagi pantas mengganggu Kakang Argapati. Paman tidak usah mengganggu Ki Gede. Aku akan melakukannya. Tunjukkan di mana rumahnya, aku akan pergi menemuinya. Ki Argajaya masih termangu-mangu. Namun Swandaru mendesaknya. Paman, aku dan Pandanwangi bersedia menjadi utusan Paman. Pandanwangi termangu-mangu sejenak. Ia dapat mengerti maksud suaminya. Prastawa memang tidak boleh berdiri dalam kebimbangan dan ketidakpastian, sementara umurnya tidak dapat dihentikan untuk sementara. Karena itu, maka Pandanwangi itu pun berkata, kami memang wajib untuk membantu Paman dalam hal ini. Jika Paman berkenan, maka biarlah kami menemui orang itu. Kami memang berniat untuk membuat penyelesaian dengan baik. Baiklah Pandanwangi, berkata pamannya. Tetapi aku harus berbicara dahulu dengan Ki Gede, apakah Ki Gede mengizinkan atau tidak. Aku sudah terlalu banyak membuat kesalahan. Pandanwangi dan Swandaru mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Swandaru berkata, jika demikian tentu akan lebih baik Paman. Tetapi aku mohon Paman segera menemui Ki Gede. Nanti sore aku akan pergi menemui Ki Gede, jawab Ki Argajaya. Untuk beberapa saat Swandaru dan Pandanwangi masih berbincang dengan Ki Argajaya. Terutama tentang Prastawa dan keluarga yang telah dikecewakannya itu. Namun kemudian, Swandaru dan Pandanwangi itu pun minta diri untuk melihat-lihat keadaan tanah perdikan. Kami belum berkunjung ke rumah Kakang Agung Sedayu, Paman, berkata Swandaru. Jadi, kalian belum bertemu dengan Angger Agung Sedayu, bertanya Ki Argajaya. Sudah. Di rumah Ki Gede. Kakang Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Gelagah Putih telah menemui aku di sana, jawab Swandaru. Lalu katanya. Tetapi rasa-rasanya aku ingin singgah di rumahnya. Sebaiknya kalian memang singgah di rumahnya. Tetapi biasanya Agung Sedayu pulang di sore hari dari barak prajurit itu, berkata Ki Argajaya. Jika demikian, kami sempat untuk melihat-lihat lebih dahulu di sekitar padukuhan induk ini, berkata Swandaru. Demikianlah, maka Swandaru dan Pandanwangi pun minta diri. Mereka memang ingin melihat-lihat keadaan tanah perdikan menoreh yang sudah lama tidak mereka kunjungi. Beberapa orang yang bertemu mereka di sepanjang jalan, dengan akrab menyapa dan bahkan mempersilahkan mereka singgah. Setiap orang tanah perdikan kecuali anak-anak kecil, mengenal siapakah Pandanwangi dan Swandaru. Tetapi mereka selalu mohon maaf bahwa mereka masih belum dapat singgah, karena mereka masih ingin berjalan-jalan melihat-lihat kampung halaman yang sudah lama ditinggalkan. Pandanwangi dan Swandaru memang tidak langsung pergi ke rumah Agung Sedayu, karena Agung Sedayu baru pulang di sore hari. Tetapi setelah melihat-lihat padukuhan induk dan sekitarnya, maka mereka pun lebih dahulu kembali ke rumah Ki Gede. Pandanwangi dan Swandaru masih sempat berbicara tentang Prastawa serta persoalan yang dihadapi oleh pamannya, Ki Argajaya, yang untuk beberapa lama seakan-akan telah menyingkir dari pergaulan di tanah perdikan menoreh. Ki Gede mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, Argajaya terlalu tenggelam dalam penyesalan yang tidak berkeputusan, sehingga ia tidak mau minta pertimbangan kepadaku tentang persoalan yang dihadapinya. Prastawa memang telah berbicara serba sedikit. Tetapi Argajaya tidak pernah menyampaikan kepadaku secara utuh. Apalagi minta pendapatku. Terlebih-lebih lagi minta bantuanku. Kami sudah menyatakan kesediaan kami untuk membantu, Ayah, berkata Pandanwangi. Paman tidak berkeberatan jika Ayah juga tidak berkeberatan. Kami berdua bersedia untuk menjadi utusan, datang ke rumah keluarga yang kecewa itu untuk memberi penjelasan, dan jika Paman menghendaki, kami akan mohon maaf. Tetapi kami, tentu saja atas nama Paman, mohon persoalannya dapat dianggap selesai, sehingga tidak akan timbul persoalan di kemudian hari. Pada dasarnya aku tidak berkeberatan. Tetapi kalian harus berhati-hati menghadapi sekelompok orang yang kecewa. Kami sudah memperhitungkan hal itu, sahut Swandaru. Tetapi kami datang untuk membuat penyelesaian dengan baik, berkata Pandanwangi. Apakah kalian hanya akan datang berdua saja atau akan datang bersama pamanmu, atau Prastawa, atau siapa, bertanya Ki Gede. Kami akan datang berdua saja.
Karena pada dasarnya kami hanya akan memberikan penjelasan, jawab Suandaru. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun memang terbayang kekhawatirannya, bahwa akan dapat terjadi sesuatu pada anak dan menantunya jika mereka hanya berdua saja, karena keluarga yang kecewa itu, jelas atau tidak jelas, sudah mengancam keluarga Prastawa. Karena itu, maka Ki Gede itu pun berkata, apakah kalian tidak mengajak orang lain untuk menyertai kalian? Misalnya suami istri Agung Sedayu dan Sekar Mirah? Bukankah wajar saja jika kalian dua pasang suami istri datang mewakili paman kalian menemui keluarga itu? Atau barangkali akan lebih baik jika ada di antara kalian seorang yang sudah berusia agak lebih tua, sebagaimana kebiasaan dari sekelompok utusan yang akan berbicara tentang hubungan antara keluarga. Tetapi kami tidak sedang melamar seorang gadis atau menjawab lamaran. Kami datang untuk memberikan penjelasan, ayah, jawab Pandanwangi. Aku mengerti Pandanwangi. Tetapi terus terang, aku mencemaskan kalian jika kalian hanya berdua. Selain itu, bukankah agaknya akan nampak lebih bersungguh-sungguh jika kalian datang dalam satu kelompok kecil bersama seorang yang dituakan? Bagaimanapun juga pembicaraan antara orang-orang yang sudah lebih tua akan nampak lebih bersungguh-sungguh. Suandaru termangu-mangu sejenak. Katanya, tetapi jika orang-orang yang kecewa itu menjadi mata gelap, maka orang tua itu akan menjadi beban bagi kami. Sebaiknya kalian datang bersama-sama seorang tua yang akan dapat melindungi dirinya sendiri, sahut Ki Gede. Siapa? Bertanya Suandaru. Ki Jayaraga. Seorang yang tinggal di rumah Agung Sedayu. Ia adalah salah seorang guru gagah putih, berkata Ki Gede. Suandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, jika orang itu memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, aku tidak berkeberatan. Demikianlah, maka ternyata Ki Gede telah mengusulkan agar yang datang ke rumah keluarga yang kecewa itu adalah dua pasang suami istri dan seorang yang dituakan, Ki Jayaraga. Ketika di sore hari Suandaru dan Pandanwangi datang berkunjung ke rumah Agung Sedayu, maka Suandaru agaknya telah melupakan niatnya untuk berbicara dengan Agung Sedayu tentang kemungkinan bagi Agung Sedayu untuk lebih meningkatkan ilmunya. Tetapi demikian mereka duduk dan mulai berbincang, Pandanwangi langsung berbicara tentang Prastawa. Menurut Ki Gede, sebaiknya yang menjadi utusan Ki Argajaya adalah dua pasang suami istri dan seorang atau lebih yang dituakan, sebagaimana kebiasaan yang berlaku. Tetapi bukankah kita tidak akan datang melamar? Bertanya Sekar Mirah. Aku sudah mengatakan hal itu kepada ayah, jawab Pandanwangi. Agung Sedayu yang kemudian menyahut. Mungkin Ki Gede ingin menunjukkan bahwa apapun yang ingin dijelaskan, namun Ki Argajaya telah memakai cara yang terbiasa dilakukan dalam pembicaraan mengenai hubungan antara seorang anak muda dan seorang gadis. Jangan-jangan justru akan dapat menimbulkan salah paham. Kedatangan kita justru dikira akan melamar, berkata Sekar Mirah. Jika demikian, persoalannya memang akan menjadi semakin gawat. Keluarga itu akan menjadi semakin kecewa, sahut Pandanwangi. Aku kira mereka tidak akan salah paham. Bukankah Paman Argajaya sudah memberikan isyarat bahwa hubungan antara Prastawa dan gadis itu tidak akan dapat dilanjutkan? Bahkan keluarga itu pun sudah memberikan isyarat jawaban, bahwa mereka akan memaksakan kehendak mereka atau akan menghancurkan keluarga paman itu sama sekali, berkata Suandaru. Pandanwangi mengangguk-angguk. Katanya, ya, paman memang mengatakan demikian. Baiklah, berkata Sekar Mirah. Jika demikian, maka kami tentu tidak akan berkeberatan. Bukankah begitu, Kakang? Aku tidak akan berkeberatan. Tetapi siapakah yang akan kita minta sebagai orang yang kita tuakan itu? Bertanya Agung Sedayu. Kemungkinan buruk dapat terjadi, mengingat keluarga yang kecewa itu sudah terlanjur mengancam. Karena itu, orang yang akan pergi bersama kita itu harus seorang yang umurnya memang sudah tua, tetapi yang memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri. Ki Gede telah menyebut nama Ki Jayaraga untuk memimpin utusan dari Paman Argajaya ini, berkata Suandaru. Ki Jayaraga. Agung Sedayu mengulang. Ya, jawab Suandaru dan Pandanwangi berbareng. Orang-orang yang sedang berbincang itu memang langsung minta kepada Ki Jayaraga untuk menyertai mereka datang kepada keluarga yang kecewa itu. Maksud kedatangan kita mengemban niat yang baik, berkata Pandanwangi. Selama ini persoalan Prastawa seakan-akan hanya terkatung-katung tanpa penyelesaian.
Sementara itu umurnya sudah menjadi semakin tua. Ternyata Ki Jayaraga juga tidak berkeberatan. Apalagi menurut pendapatnya sendiri, luka-lukanya sudah sembuh sama sekali, sebagaimana Agung Sedayu. Dengan demikian, maka mereka pun telah mendapat kesepakatan untuk berangkat mewakili Ki Argajaya menemui keluarga yang telah dikecewakannya itu. Agaknya Pandan Wangi memang tidak dapat membiarkan adik sepupunya itu selalu dibayangi oleh ketidakpastian untuk waktu yang tidak diketahui. Jika demikian, berkata Pandan Wangi, besok kita menghadap Paman Argajaya untuk mendapat penjelasan yang lebih terperinci sebelum kita berangkat menemui keluarga itu. Sepeninggal Suandaru dan Pandan Wangi, maka Gelagah Putih sempat berkata kepada Ki Jayaraga ketika mereka hanya berdua saja. Kakang Suandaru nampaknya sudah sedikit berubah. Ia tidak lagi menggurui Kakang Agung Sedayu sebagaimana biasanya jika mereka bertemu. Maksudmu, bertanya Ki Jayaraga. Gelagah Putih sempat bercerita serba sedikit tentang sifat Suandaru. Gelagah Putih pun berharap agar Ki Jayaraga yang belum banyak mengenalnya tidak terkejut, jika pada suatu saat ia menghadapi sikap Suandaru yang jauh berbeda dengan sikap Agung Sedayu, meskipun mereka saudara seperguruan. Namun Ki Jayaraga sambil tersenyum berkata, bukankah itu wajar sekali, Gelagah Putih? Memang sulit diketemukan dua orang yang mempunyai watak yang sama. Jika di satu perguruan terdapat 10 orang murid, maka di sana juga terdapat 10 watak yang berbeda. Mungkin ada di antara mereka yang mempunyai persamaan, tetapi tentu ada yang berbeda. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, agaknya Kakang Suandaru sedang tertarik oleh sebuah persoalan lain, sehingga ia lupa memberi peringatan kepada Kakang Agung Sedayu meskipun Kakang Agung Sedayu baru saja terluka. Di keesokan harinya, seperti yang sudah disepakati, demikian Agung Sedayu kembali dari barak, serta setelah memperbarui obat-obat bagi Wacana yang sudah berangsur baik, bersama Sekar Mirah mereka telah pergi ke rumah Ki Gede, untuk selanjutnya pergi menemui Ki Argajaya untuk mendapatkan penjelasan tentang hubungannya dengan keluarga yang telah dikecewakan itu. Bersama mereka telah pergi pula Ki Jayaraga, yang mungkin akan mengejutkan Ki Argajaya. Sebenarnya lah bahwa Ki Argajaya telah terkejut menerima kehadiran kelima orang itu. Ia tidak mengira sama sekali bahwa Suandaru dan Pandan Wangi akan mengajak Agung Sedayu dan istrinya, apalagi Ki Jayaraga. Karena itu, maka Pandan Wangi harus menjelaskan bahwa ayahnya, Ki Gede, menasihatkan agar di antara utusan Ki Argajaya itu terdapat seorang yang sudah dapat dianggap sebagai orang tua dan pantas untuk mewakili pembicaraan yang dianggap penting dalam hubungan antara dua keluarga. Menurut ayah, bukan sekedar anak-anak sajalah yang akan membicarakan persoalan yang dianggap penting, berkata Pandan Wangi kemudian. Ki Argajaya termangu-mangu sejenak. Di wajahnya nampak betapa ia merasa ragu-ragu. Tetapi Ki Jayaraga sendiri kemudian berkata, Ki Argajaya, aku senang menerima kepercayaan ini. Dahulu, justru ketika aku masih belum terhitung tua, juga pernah mewakili saudara sepupuku untuk membatalkan rencana perkawinan anaknya dengan seorang gadis. Keluarga gadis itu marah. Namun setelah aku memberi penjelasan, maka orang tua gadis itu akhirnya dapat mengerti. Aku berharap bahwa orang tua gadis yang kecewa itu pun hendaknya dapat mengerti juga. Ki Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, seharusnya aku tidak mengganggu ketenangan Ki Jayaraga dengan hal-hal yang sama sekali tidak berarti seperti ini. Bukan begitu, Ki Argajaya, sahut Ki Jayaraga. Bukankah hal itu wajar sekali? Aku akan dengan bangga mohon perkenan Ki Jayaraga untuk mewakili aku jika aku melamar seorang gadis bagi prastawa nanti. Tetapi sekarang, persoalannya tidak seperti itu. Aku mengerti, Ki Argajaya. Tetapi sebaiknya kita tidak usah memikirkan bermacam-macam hal. Aku sudah merasa mendapat satu kepercayaan. Bukan saja dari Ki Argajaya, tetapi juga dari Ki Gede, karena menurut pendengaranku, Ki Gedelah yang mengusulkan agar aku ikut serta bersama dua pasang suami istri itu. Baiklah, Ki Jayaraga, berkata Ki Argajaya. Aku hanya dapat mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini, desis Ki Jayaraga kemudian. Ki Argajaya mengangguk-angguk kecil. Namun jantungnya masih saja terasa berdebar-debar. Namun Ki Argajaya itu tahu pasti, terutama dari prastawa, bahwa Ki Jayaraga adalah seorang yang berilmu tinggi.
Dengan demikian, 5 orang yang akan berangkat menemui keluarga yang sedang kecewa itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Sehingga jika terjadi sesuatu di tempat gadis itu, mereka akan dapat menyelesaikan. Dengan demikian, maka Ki Jayaraga pun kemudian bertanya tentang persoalan yang sedang mereka hadapi dengan terperinci. Agar aku tahu pasti, apa yang dapat aku lakukan, berkata Ki Jayaraga kemudian. Di manakah rumah orang itu, bertanya Swandaru kemudian. Rumahnya di Kademangan Kleringan, jawab Ki Argajaya. Kleringan. Bukankah baru saja kita membantu Kleringan dari gangguan orang-orang perkemahan, desis Agung Sedayu. Kenapa, bertanya Ki Argajaya. Orang-orang yang berkemah di seberang bukit telah mengganggu Kademangan Kleringan pula. Karena itu, setelah kita mengatasi kesulitan yang timbul dari orang-orang yang berada di perkemahan itu, Kademangan Kleringan pun telah terbebas pula dari gangguan mereka, jawab Agung Sedayu. Mungkin orang itu tidak merasa langsung mengalami kesulitan dengan kehadiran orang-orang perkemahan itu, jawab Ki Argajaya. Namun katanya kemudian, sebenarnya orang itu dahulu juga tinggal di tanah perdikan ini. Tetapi kemudian ia bergeser dan tinggal di Kademangan Kleringan. Persoalan orang itu memang tidak berhubungan langsung dengan persoalan yang timbul karena kedatangan orang-orang yang membuat perkemahan di seberang itu, desis Agung Sedayu kemudian. Tetapi jika ia berani mengancam Ki Argajaya, berarti ia memiliki kekuatan. Namun kekuatan itu tidak nampak sama sekali ketika orang-orang yang membuat perkemahan di seberang bukit itu juga mengganggu Kademangan Kleringan. Itulah yang harus dipertanyakan, berkata Ki Argajaya. Mungkin orang itu bersandar pada kekuatan yang didatangkannya dari lingkungan lain. Mungkin ia mempunyai sanak kadang yang tinggal di tempat lain agak jauh, yang akan mampu mendukung niatnya memaksakan kehendaknya atas keluarga kami. Agung Sedayu mengangguk-angguk, katanya. Hal seperti itu memang dapat terjadi. Namun sebagaimana rencana kita semula, kita datang dengan niat untuk menjelaskan persoalannya sehingga dapat dicapai satu penyelesaian tuntas yang baik. Itulah yang kami harapkan, Nger, desis Ki Argajaya. Dalam pada itu, Ki Jayaraga pun kemudian bertanya. Siapakah nama orang itu, Ki Argajaya? Ki Argajaya termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Namanya Ki Suracala. Suracala. Ki Jayaraga mengulang. Lalu katanya. Baiklah. Kami akan datang mengunjungi Ki Suracala. Kami akan memberikan penjelasan untuk mendapat pengertian serta penyelesaian tuntas yang baik. Mudah-mudahan kami berhasil. Ki Jayaraga, suara Ki Argajaya merendah. Menurut pengenalanku, Ki Suracala adalah orang yang baik. Aku tidak tahu kenapa ia telah berubah. Bahkan, lewat seorang utusannya yang beberapa hari yang lalu datang menemuiku, Ki Suracala minta menyelesaikan dalam waktu yang dekat. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya. Jika demikian, mungkin memang ada orang lain yang telah mempengaruhinya. Tetapi baiklah kita membuktikannya. Mudah-mudahan persoalannya menjadi jernih. Apalagi kita datang secara resmi sebagaimana sekelompok utusan yang pantas. Bukan sekedar utusan yang datang sekedarnya saja. Dengan nada rendah Ki Argajaya menjawab. Baiklah Ki Jayaraga. Mudah-mudahan semuanya dapat berakhir dengan baik. Agaknya kita tinggal menentukan, kapan kita akan berangkat menemui keluarga Ki Suracala. Ki Argajaya termangu-mangu sejenak. Dengan ragu ia berkata. Sebenarnya segala sesuatunya terserah kepada Ki Jayaraga. Tetapi sebagai bahan pertimbangan, sebagaimana aku katakan tadi, bahwa beberapa hari yang lalu telah datang seorang yang mengaku utusan Ki Suracala, yang minta agar persoalannya segera diselesaikan. Jika demikian, maka kami akan segera pergi ke Kademangan Kleringan. Tetapi sebaiknya Ki Argajaya mengirimkan seseorang untuk memberitahukan bahwa besok sore kami berlima akan datang sebagai utusan resmi Ki Argajaya, berkata Ki Jayaraga. Baiklah, berkata Ki Argajaya. Besok pagi aku akan mengirimkan seorang yang akan memberitahukan kedatangan Ki Jayaraga besok sore. Namun kesepakatan itu pecah, ketika tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh derap kaki kuda di halaman. 2 orang berkuda segera turun dari kuda mereka setelah mereka berada beberapa langkah saja dari pendapa rumah itu. Siapakah mereka paman? Bertanya Swandaru. Aku belum mengenalnya, Nger, jawab Ki Argajaya.
Orang-orang yang deksura itu tidak mau turun dari kudanya ketika mereka memasuki regol halaman, geram Suandaru. Namun Pandan Wangi menggamitnya ketika Suandaru sudah beringsut untuk bangkit. Sudahlah, berkata Ki Argajaya. Biarlah aku mempersilahkan mereka. Ki Argajayalah yang kemudian bangkit telah mempersilahkan kedua orang itu untuk naik ke pendapa. Maaf Kisanak, berkata Ki Argajaya. Kami ternyata masih belum pernah mengenal Kisanak. Apakah kami dapat mengetahui siapakah Kisanak berdua? Kami berdua datang atas perintah Ki Suracala, jawab salah seorang dari mereka. Beberapa hari yang lalu, seorang kawan kami telah datang kemari. Ki Suracala minta persoalan anaknya segera diselesaikan. Tetapi Ki Argajaya nampaknya sama sekali tidak menghiraukan. Ki Argajaya menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu sekali lagi Pandan Wangi menggamit suaminya yang beringsut. Sekarang ini kami sedang membicarakan hal itu, Kisanak. Aku sedang memanggil kemanakan-kemanakanku, yang besok akan datang menemui Ki Suracala, memenuhi pesannya beberapa hari yang lalu, jawab Ki Argajaya. Ki Suracala sudah tidak sabar lagi. Ia sudah menunggu terlalu lama, berkata orang itu. Bukankah masih banyak waktu? Kenapa harus tergesa-gesa, sahut Ki Argajaya. Mungkin Ki Argajaya tidak merasa gelisah sebagaimana Ki Suracala, karena anak Ki Argajaya laki-laki. Tetapi anak Ki Suracala adalah seorang gadis. Aib yang melekat pada gadis itu telah membuat Ki Suracala hampir kehilangan akal. Wajah Ki Argajaya menegang. Demikian pula mereka yang mendengar keterangan itu. Dengan suara yang bergetar Ki Argajaya bertanya. Apa maksud Kisanak? Ki Argajaya, jawab orang itu. Jangan berpura-pura seperti itu. Ki Argajaya tentu tahu apa yang telah dilakukan oleh anak laki-laki Ki Argajaya itu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan itu, Kisanak. Baiklah. Jika Ki Argajaya memang merasa tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu, biarlah aku mengatakannya. Perut anak Ki Suracala sudah menjadi semakin besar. Karena itu, maka Ki Suracala tidak akan dapat menunggu lebih lama lagi. Jantung Ki Argajaya rasa-rasanya bagaikan berhenti berdetak. Dengan suara sendat ia bertanya. Maksud Kisanak, bahwa anakku telah melakukannya? Prastawa telah melakukannya. Kemudian dengan ringan hati ia berkata, bahwa ia tidak merasa perlu untuk bertanggung jawab. Nah, aku minta Ki Argajaya mempertimbangkannya baik-baik. Bagaimana kiranya jika keadaannya terbalik? Ki Argajaya mempunyai anak seorang gadis, sedangkan Ki Suracala mempunyai seorang anak laki-laki. Wajah Ki Argajaya menjadi merah. Dengan geram ia berkata, Anak setan. Dosa apakah yang akan ditanggungkannya? Kisanak. Jika benar keterangan Kisanak, maka aku akan berbuat apa saja atas Prastawa. Aku minta Kisanak menunggu sebentar. Aku akan memanggil anak itu. Persoalan itu bukan persoalanku lagi Ki Argajaya. Terserah apakah yang akan Ki Argajaya bicarakan dengan Prastawa. Tugasku menyampaikan pesan ini sudah selesai, berkata orang itu. Namun kemudian katanya. Keluarga Ki Suracala tentu tidak akan dapat berdiam diri. Ki Argajaya tahu bahwa kami akan dapat berbuat banyak jika Prastawa mengingkari tanggung jawabnya. Dada Ki Argajaya rasa-rasanya menjadi sesak. Sementara itu, yang lain pun menjadi termangu-mangu. Keterangan itu memang sangat mengejutkan. Bahkan Suandaru pun hanya diam mematung. Jika benar keterangan itu, maka memang tidak ada gunanya untuk melindungi Prastawa lagi. Bahkan mereka seharusnya menganjurkan agar Prastawa menyelesaikan persoalannya dengan wajar. Dalam pada itu, orang yang mengaku utusan Ki Suracala itu berkata selanjutnya. Ki Argajaya. Kami tahu bahwa Prastawa adalah pemimpin pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Kami pun tahu betapa kuatnya Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi persoalannya bukan persoalan Tanah Perdikan, sehingga Prastawa dan Ki Argajaya tentu tidak akan menyalahgunakan kedudukan. Persoalannya adalah keluarga Ki Argajaya dan keluarga Ki Suracala. Bukan antara Tanah Perdikan Menoreh dan keluarga Ki Suracala. Tiba-tiba kata-kata itu menggelitik Suandaru yang sebelumnya lebih dahulu berdiam diri, apalagi setelah ia mendengar keadaan gadis Ki Suracala itu. Hampir di luar sadarnya Suandaru berkata. Bagus Kisanak. Persoalannya adalah persoalan keluarga Ki Suracala dan keluarga Ki Argajaya.
Sebenarnya aku ikut menyesal seandainya Prastawa benar-benar berbuat demikian. Tetapi ancamanmu terdengar seperti tantangan. Aku tidak berkeberatan jika kau mengartikannya demikian, jawab orang itu. Lalu katanya, tetapi kami tidak akan berbuat demikian jika Prastawa tidak dengan semena-mena menghina kami. Namun Ki Jayaragalah yang kemudian menyahut. Sebaiknya kita tidak terdorong oleh perasaan semata-mata. Tetapi kita harus berpikir jernih. Karena itu, maka sebaiknya kami akan berbicara dengan Angger Prastawa lebih dahulu. Silahkan Kisanak, berkata orang itu. Tetapi kami tidak dapat menunggu terlalu lama. Kami menunggu kepastian selambat-lambatnya 3 hari. Bukan sekedar keterangan atau penjelasan. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya. Baik. Baik. Dalam 3 hari kami akan datang. Sebenarnya besok sore kami akan mengunjungi Ki Suracala. Tetapi karena persoalan yang kalian katakan itu, maka kami akan mengadakan pembicaraan-pembicaraan lagi. Tetapi tentu tidak lebih dari 3 hari. Terima kasih, berkata orang itu. Namun kemudian katanya. Kami minta diri. Kenapa tergesa-gesa? Ki Jayaragalah yang menjawab. Ia tahu bahwa Ki Argajaya sedang dicengkam oleh kebingungan mendengar keterangan orang itu. Kami akan mempersilahkan Kisanak untuk minum lebih dahulu. Terima kasih, jawab orang itu. Keperluanku sudah cukup. Kami minta diri. Kedua orang itu tidak menunggu jawaban. Keduanya segera beringsut dan langsung bangkit serta melangkah turun dari pendapa. Bersambung ke bab 419. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.